Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B, Stasiun Rawamangun. Stasiun ini sudah selesai di beberapa bagian struktur bangunannya, kemudian mulai disambungkan dengan akses yang ada di pinggir jalan, serta nanti akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati. Ada harapan dari masyarakat agar stasiun Rawamangun ini dapat dioperasikan terlebih dahulu, walaupun secara keseluruhan layang LRT Jakarta dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai belum selesai. Hal ini dikarenakan dengan adanya stasiun LRT Jakarta Rawamangun, maka transit yang tadinya ada di perempatan Arion Mall dapat berada di ujung ataupun sudah mendekati ke perempatan Ahmad Yani. Baik, pemantauan akan kita mulai dari arah Jalan Ahmad Yani yang bertemu dengan Jalan Pemuda ke sisi timur. Nampak di sini area yang masih ditutup dengan panel dan juga barrier beton adalah area konstruksi di tengah jalan dan memakan lajur Jalan Pemuda. Sedangkan pilar-pilarnya dapat kita lihat di sini sebentar lagi akan mencapai tol Priuk ke arah Cawang dan juga sebaliknya. Segera akan crossing apabila nanti secara keseluruhan layangnya tersambung di bagian atas menggunakan PCI girder ataupun balok-balok girder beton yang panjang dan menghubungkan pilar-pilar yang ada. Nanti setelahnya akan dilakukan pengecoran agar menjadi lantai. Nah, lantai tersebut akan ditempatkan di atasnya yaitu slab track ataupun bantalan rel kereta beton yang menyatu, kemudian ditaruhlah rel di bagian atasnya dan dapat dilewati oleh rangkaian kereta. Beberapa pilar di sini sudah terpasang bondex-bondex, berarti mulai dipersiapkan untuk pengecoran lantai. Lantainya bukan hanya antar dari balok girder, tetapi juga diperpanjang ke sisi kiri kanannya atau di kedua sisinya, sehingga lantai dari layang LRT Jakarta menjadi lebar. Bahkan biasanya yang ada di ujung itu juga dibuatkan pagar di kedua sisi dari jalur ataupun trek rangkaian kereta LRT Jakarta. Sebenarnya di bagian depan itu ada satu JPO dan di sekitar JPO tersebut di tengah jalan ada halte Transjakarta Rawamangun. Halte Transjakarta itu tidak lagi difungsikan dikarenakan proses pembangunan ataupun penyambungan di antara pilar-pilar yang ada di atasnya sedang masif dilakukan. Dan di sini kita dapat lihat ada dua kren yang cukup besar berfungsi untuk mengangkat material-material yang diperlukan pada saat misal di atas ini adalah pengecoran. Jadi ada rangka-rangka yang diangkat di sisi dari balok-balok girder yang dibentangkan di antara pilar agar nantinya menjadi tatakan dan akhirnya di atasnya bisa dicor. Kemudian ada satu girder baja ini bukan satu, nampaknya beberapa segmen lagi akan datang untuk disambungkan sehingga menjadi girder baja yang cukup panjang. Kemudian akan terhubung di antara pilar di atas dari halte Transjakarta Rawamangun di sini. Nah, penggunaan girder baja memang dipakai untuk pilar-pilar yang jaraknya jauh. Itu yang kalau kita lihat. Akses menuju ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun fase 1B, di sini di bagian pinggir sudah mulai ada kotak-kotak Biasanya ini akan menjadi akses anak tangga yang nantinya terhubung ke stasiun. Nah, akses stasiun itu tidak hanya di satu lokasi, tetapi bisa di timur sana ataupun di bagian barat di area yang kita lewati. Di kedua sisinya, baik di sisi utara ataupun jalan yang kita lewati saat ini atau yang ada di sisi selatan di seberang. Nah, ini rangka-rangka untuk akses sudah mulai nampak bentuknya, kemudian sudah mulai tersusun satu sama lain. Di bagian kiri juga kita lihat ada pekerjaan untuk membuat rangka-rangka akses yang juga terhubung ke sisi tengah.
Nantinya rangka-rangka tersebut juga akan terintegrasi dengan halte Transjakarta yang ada di bawah stasiun, yaitu Sunan Giri Kayujati. Bila kita perhatikan di jalan ini ada tulisan Asian Games. Nah, ini ada sejarahnya LRT Jakarta. LRT Jakarta fase pertama kali itu memang dibuat untuk menjadi sarana ataupun moda transportasi yang dapat dipergunakan oleh atlet Asian Games dari velodrome sampai ke arah mungkin Pulau Mas ya, karena di sana terdapat arena-arena olahraga seperti pacuan kuda atau juga stadion. Nah, stadion biasanya dipakai untuk misal lomba lari ataupun lomba atletik lainnya. Kemudian untuk jalur ya pada waktu itu ya dibuat hanya sampai di velodrome. Nah, jalur yang ada sekarang ini adalah jalur yang sesuai rencana awal dilanjutkan sampai ke arah Manggarai. Karena kalau jalur layang LRT Jakarta sampai velodrome maka mungkin tidak begitu banyak penumpangnya, melainkan hanya penumpang-penumpang yang akan transit saja ya di sekitar Arion Mall, kemudian pindah halte Transjakarta dan menaiki bis Transjakarta ke pusat kota. Nanti apabila ini benar-benar tersambung sampai ke arah Manggarai, tentu banyak para penumpang yang akan menggunakan moda transportasi ini untuk mobilitas karena tidak lagi harus menyambung moda transportasi ya, terutama di sekitar Arion Mall. Perempatan Kayujati Sunan Giri di sini masih ditutup karena pekerjaan masih berlangsung, sedangkan halte Transjakartanya sudah difungsikan dengan adanya semacam jembatan anjungan ya, di mana bis Transjakarta itu langsung berada di pinggir anjungan untuk menaikkan penumpang atau menurunkan. Rangka-rangka dari akses berupa anak tangga ke bagian pinggir ya di sisi selatan di sini sudah selesai. Kemudian ada kotak untuk lift. Kita pindah ke desain dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun beserta jalur yang disiapkan. Nah, untuk tahap awal yang kita lihat di sini itu adalah yang menghubungkan Pegangsaan 2 Velodrome kemudian Rawamangun ke arah Pramuka terus sampai ke Manggarai. Ada rencana di awal untuk menyambungkan stasiun LRT Rawamangun di sini ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Dengan begitu akan ada 2 trek yang ke arah Pegangsaan 2, kemudian ada 2 trek lagi ke arah Halim. Namun yang ke arah stasiun Halim ini kita belum tahu kapan akan dilanjutkan dan secara pembangunan fisik juga belum kelihatan, tapi paling tidak velodrome sampai ke arah Rawamangun akan tersambung terus sampai ke arah Manggarai sebagai lanjutan dari arah Pegangsaan 2 yang berhenti di stasiun velodrome. Kita pindah ke sisi selatan. Untuk stasiun LRT Jakarta Rawamangun sendiri itu pilar-pilarnya sampai ke 29B ya, dari pilar pertama yang ada di stasiun velodrome. Kemudian terusannya di sini dapat kita lihat layang LRT Jakartanya sudah tersambung di antara pilar-pilar, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga. Kemudian tetap tersambung menggunakan balok-balok girder beton untuk yang jarak dekat. Nah, di atas dari halte Transjakarta Rawamangun di sini ya nampaknya mulai disiapkan rangka-rangka baja untuk penopang dari girder baja ya, segmen-segmen girder baja yang nantinya akan disambungkan satu sama lain. Halte Rawamangun sendiri itu dihandle oleh halte-halte sementara tadi di bagian pinggir menggunakan biasanya box-box kontainer, kemudian juga disiapkan tempat tapping kartu yang ada. Di bagian kanan ini adalah pilar-pilar yang sebentar lagi akan disiapkan untuk dicor di bagian atasnya agar menjadi lantai dari trek yang dilewati oleh rangkaian kereta LRT Jakarta. Rangkaiannya apakah akan menggunakan Hyundai Rotem atau menggunakan produk dalam negeri Inka misalnya, atau mungkin produk lainnya kita belum ketahui.
Sebentar lagi pilar yang ada ke arah jembatan tol yang ada di sana juga akan berdiri, karena yang kita perhatikan di bagian dalam pondasinya sudah dipersiapkan dengan cukup baik ya. Proses dari penggalian telah berlangsung. Kemudian pengecoran pondasi sudah dimulai, tinggal dinaikkan menjadi pilar-pilar yang akan menyeberang di atas dari layang tol yang ada. Kita masuk ke Jalan Pramuka. Di sini seperti informasi sebelumnya, jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dan Simpang Pramuka halte Transjakarta sudah dibongkar. Sedangkan penggantinya ada JPO sementara, kemudian dapat menaiki JPO satu lagi yang ada di sini sehingga sampai di halte Transjakarta Simpang Pramuka. Jalur cepat, jalur lambat sudah disatukan di ujung dari Jalan Pramuka ke arah Jalan Ahmad Yani. Kemudian jalur cepatnya sudah ditutup. Ya, tidak bisa dilewati dikarenakan proses pembangunan akan berlangsung, terutama untuk pembangunan stasiun LRT Jakarta Fase 1B Pramuka BPKP yang berada di sekitar gedung BPKP. Nah, stasiun akan memakan badan jalan lebih lebar ya pembangunannya dibandingkan dengan pilar-pilar. Berbeda dengan kondisi pembangunan LRT Jabodebek yang ada di sepanjang HR Rasuna Said, terutama sisi barat ya. Di sana jalur cepat dan jalur lambatnya dibongkar pembatasnya, kemudian digabungkan dan area hijau itu dipindahkan ke bagian pinggir. Nah, kita akan masuk ke jalur cepat ya untuk melihat kembali proses-proses pembangunan yang berlangsung di area tengah Jalan Pramuka. Hari ini tanggal 1 Januari adalah hari pertama di tahun 2025. Jadi para pekerja tidak ada di dalam area ini mungkin karena libur ya. Beberapa lokasi kita lihat sudah berdiri pilar-pilarnya. Kemudian beberapa lokasi lagi itu pondasi sudah selesai dengan pilar sudah ada sepertiga. Kemudian tulang-tulang besi sudah siap ke atas menjulang untuk dilanjutkan dan dicor menjadi pilar-pilar layang LRT Jakarta Fase 1B yang kita tunggu ke arah Manggarai. Nah, ini adalah contoh dari pondasi, kemudian ada tulang-tulang besi ya yang dibuat kotak seperti itu, dan luas dari pondasi yang dipergunakan sebagai penopang ataupun penahan dari pilar-pilar yang akan dibangun lumayan lebar ya kalau kita perhatikan. Contohnya yang tadi ya, kalau yang ini agak lebih kecil. Kita belum tahu apakah bagian atasnya ini nanti berbentuk kotak karena berbagai macam model yang kita perhatikan dari arah Jalan Pemuda sampai ke arah Pramuka yang ada di sini nih. Nah, di Jalan Pemuda yang kotak biasanya disambungkan dengan girder baja. Kemudian untuk yang segitiga itu disambungkan dengan girder beton yang lebih singkat. Halte yang ada di samping kita ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing, akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Fase 1B Pasar Pramuka yang ada di sini. Kemudian untuk menuju ke arah stasiun Keramat KRL tentu cukup jauh, jadi belum ada rencana untuk disambungkan antara stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka dengan stasiun KRL Keramat ya. Di kedua sisi Jalan Pramuka seperti yang selalu kita lihat di sini sudah berdiri pilar-pilar ya yang nantinya akan tersambung satu sama lain membentuk portal dan akan melintas di atas rel kereta KRL ataupun kereta mungkin kereta jarak jauh yang dari arah Senen ke arah Jatinegara dan sebaliknya, dan menyeberang ke sisi underpass di barat serta tersambung dengan pilar 110B yang ada di depan kita.
Seperti yang kita ketahui, ya lintasan kereta yang ada di sini itu cukup cepat heading time-nya. Jadi bagi sahabat kami yang ingin melewati kawasan Jalan Pramuka lebih cepat, bisa mengambil jalur cepat. Kita belum tahu apakah kendaraan roda 2 bisa juga, ya, dikarenakan cukup padat dan cukup macet di sekitar lintasan kereta. Nah, di bagian pinggir dari flyover Pramuka ke arah Tambak di sini dapat kita lihat tadi itu ada alat berat yang sudah disiapkan untuk proses pembangunan dari pilar-pilar, ya, layang LRT Jakarta yang akan bersisian dengan flyover tersebut. Kita lihat sedikit dokumen dari LRT Jakarta, ya. Secara keseluruhan ada 5 stasiun dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai, Rawamangun, Pramuka, BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai. Kemudian ini salah satu transportasi hijau, ya, karena menggunakan listrik. Dan tipikal dari stasiunnya adalah seperti ini. Ini mungkin contoh adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun, karena kalau kita lihat secara desainnya mirip. Nah, akses ke halte Transjakarta yang ada di bawahnya kurang lebih seperti ini. Desain koridor, ya, dapat kita lihat. Kemudian ini adalah platform ataupun peron dari area stasiun yang dipergunakan penumpang untuk naik dan turun rangkaian kereta. Yang pernah kita coba di Dubai, ya, ini dibuat seperti kaca peronnya, semuanya ditutup kaca, kemudian keretanya datang baru pintunya terbuka, dan ruangan tunggu itu juga ber-AC, ya, mungkin karena daerahnya cukup panas, ya, kalau di sana. Ini contoh rangkaian keretanya, ada 1, 2, 3, 4, 5 gerbong. Nah, yang sekarang yang beroperasi itu hanya 2 gerbong saja. Berarti kalau kita ikuti desain dan gambar yang ada, ya, di sini akan ada penambahan 3 gerbong untuk satu rangkaian kereta. Dengan begitu jumlah penumpang yang dapat diangkut menjadi lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Ini adalah tracknya. Ada 2 slab track, kemudian ada 2 track, dan menggunakan platform screening door, ya, ataupun semacam pintu otomatis yang akan terbuka dan tertutup pada saat kereta berhenti atau pada saat kereta sudah berjalan. Baik, peta jaringan LRT Jakarta secara keseluruhan, ya, baik yang sudah ada Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome atau yang sedang dibangun LRT fase 1B yang dapat kita lihat di sini dari Velodrome tersambung ke Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai. Selanjutnya, kita juga berharap untuk fase 1C ke arah Duku Atas. Fase tersebut masih ada lanjutannya ke arah Karet, Tanah Abang, kemudian Selipi, Tomang, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Barat, Kedoya, Daan Mogot, Pesing, Tubagus Angke, Latu Menten, Pasar Pagi, Jakarta Kota, Pangeran Jayakarta, Gunung Sahari, Raja Wali, Kemayoran, Benyamin Suib, Marta Dinata, ya, RE Marta Dinata, kemudian JIS. Nah, tadi ada rencana untuk ke JIS lebih awal, namun saat ini diprioritaskan adalah yang ke Manggarai. Nah, setelah JIS itu ada Sunter Barat, Gelanggang Remaja, Sunter Timur, Boulevard Kelapa Gading, Kelapa Nias, dan sampai ke Pegangsaan 2 kembali. Kemudian ada yang tadi yang sempat kita bahas dari Rawamangun ke Halim, itu melewati ada stasiun Pemuda, ya, mungkin berada di sekitar S Hardware atau di Tiki JNE, ya, yang ada di sana. Berbelok ke arah Jalan Jatinegara Kaum, di situ ada stasiun Pulau Gadung, kemudian Jayakarta Klender. Di Klender itu akan bertemu dengan jalur kereta KRL Cikarang Line yang dari arah Bekasi, Jatinegara, dan sebaliknya. Diteruskan ke Pahlawan Revolusi, di situ akan ketemu dengan Pondok Bambu, Kalimalang, baru sampai ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Nah,
Untuk Pulau Mas sendiri itu kalau MRT fase 3 selesai ya dari Balaraja Cikarang itu juga akan crossing di sana, bisa bertukar moda transportasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.